Chapter 1501, The Three Attack Wager. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam. Senior, saya ingin mencari bimbingan dari Anda. Kenapa kita tidak bertaruh? Pria tua itu memandang ke arah Tang Wulin dengan penuh minat. Taruhan? Kamu siapa yang melakukan itu? Pria paruh baya dari sebelumnya sudah mendapatkan kembali kekuatannya. Dan dia berteriak dengan marah. Tang Wulin mengabaikan lelaki paruh baya itu dan hanya berbicara dengan lelaki tua itu. Taruhannya adalah aku bisa menahan 3 serangan darimu. Jika saya mampu menahan 3 serangan, maka Anda tidak akan mengambil Yuanen. Jika saya gagal melakukannya, maka saya tidak akan menghentikan Anda lagi. Bagaimana menurut Anda? Pria tua itu mengerutkan kening ketika pria paruh baya itu berbicara. Berani-beraninya kau menantang lelaki tua kami dengan apa yang kau miliki. Tang Wulin menoleh ke samping dan melihat ke arahnya sebelum berbicara. Atau kita harus pindah tempat. Jika Anda mampu mengambil 3 serangan saya, maka saya akan memungkinkan Anda untuk mengambilnya. Bagaimana tentang itu? Pria paruh baya itu geram. Tang Wulin menghasut konfrontasi. Pria paruh baya itu akan menyetujui taruhan ketika dia merasakan semburan tekanan yang berasal dari sekitarnya. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Anak muda, saya merasakan kepercayaan diri Anda. Tetapi saya tidak akan menerima taruhan Anda. Yuanen harus pergi dengan saya dan tidak ada ruang untuk diskusi. Kata pria tua itu dengan acuh tak acuh. Tang Wulin memiliki sedikit perubahan wajah. Orang tua ini benar-benar keras kepala. Situasi menjadi sedikit merepotkan. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam lagi. Ekspresinya berubah serius. Saat dia hendak berbicara, sebuah suara terdengar dari kejauhan. Mengapa kita tidak bertaruh untuk itu? Kalau tidak, Anda tidak akan bisa membawanya. Aliran cahaya tiba dalam sekejap. Tampaknya itu adalah pedang tanpa ketajaman biasa. Dan itu membawa bentuk fluktuasi emosional yang aneh. Ketika itu muncul, emosi semua orang terpengaruh sampai batas tertentu. Cahaya bersinar. Siluet muncul di sisi Tang Wulin. Ada senyum tipis di wajah si Howet. Penampilannya halus. Dengan keanggunan yang berbudaya tentang dirinya. Dia tak lain adalah Amorous Douluo Zhang Xin. Tang Wulin sama sekali tidak terkejut dengan kehadiran Zhang Xin. Bahkan, dialah yang meminta kehadirannya. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya lawan sehingga Yuanen Yehui dan Xie Xie harus mencari bantuan meskipun basis budidaya mereka kuat. Tang Wulin tidak akan pernah mempertaruhkan nyawa rekan-rekannya. Jadi dia segera memberitahu Amorous Douluo. Ada lebih dari sekedar generasi muda murid Tang Sekte yang datang untuk berpartisipasi dalam festival Just for A pasangan. Ekspresi pria tua itu berubah serius untuk pertama kalinya setelah melihat penampilan Zhang Xin. Keduanya adalah limit Douluos. Bahkan jika ada perbedaan antara basis budidaya mereka dan kemungkinan kekalahan untuk keduanya, akan sulit untuk melawan Zhang Xin. Ini pasti akan menjadi situasi yang menakutkan ketika limit Douluo tidak berusaha untuk bertarung. Mereka berada di kota Mingdu, ibu kota federasi, di mana ada lebih banyak limit Douluo daripada hanya mereka berdua saat ini. Tentu, orang tua itu tidak menanyai Zhang Xin lebih jauh atau mengucapkan sepatah kata pun. Dia segera menyetujui saran Zhang Xin. Zhang Xin menepuk bahu Tang Wulin. Semua yang terbaik. Saat dia berbicara, dia sudah mundur ke samping. Selusin orang yang datang bersama pria tua itu mundur perlahan. Di pihak Tang Wulin, kelompok orang termasuk Lan Fouzi mundur dengan cara yang sama dalam menjauhkan diri. Xie Xie mengayunkan tinjunya dengan keras ke arah Tang Wulin. Kegelisahan yang dia rasakan di dalam hatinya melampaui perasaan Yuanen Yehui. Dia tidak ingin melihat Yuanen Yehui dibawa pergi. Ekspresi kesedihan melintas melewati mata pria tua itu. Dia berjalan maju perlahan dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Apakah kamu siap? Seseorang yang pangkatnya tidak akan pernah menggunakan teknik serangan kejutan secara alami. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam. Inti jiwa dan inti naga di dalam tubuhnya beresonansi dengan kekuatan spiritualnya yang berjaga-jaga di tengah. Dia menyesuaikan kondisi fisiknya ke level optimal. Saya siap. Silakan mulai. Lelaki tua itu juga tidak banyak menjelaskan. Dia hanya mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jarinya ke arah Tang Wulin.
Tang Wulin memiliki pengalaman yang sama dengan yang dialami Lan Fozi sebelumnya. Saat dia menghadapi jari menunjuk lelaki tua itu, jari itu tampaknya bergerak perlahan. Segala sesuatu di depan jari tampaknya berada di bawah pengaruhnya. Itu hanya gerakan menunjuk jari. Namun tidak ada tempat yang bisa disembunyikan seseorang untuk menghindarinya. Rasanya seolah setiap keterampilan yang dimiliki seseorang menjadi tidak efektif di depan jari. Tang Wulin tidak repot-repot menghindari jari karena itu bukan gaya bertarungnya. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia perlahan melangkah maju. Tangan kanannya mengepal. Dan dia memposisikan dirinya dalam posisi setengah jongkok. Dia melanjutkan untuk melakukan gerakan pukulan sederhana dengan tinjunya. Ketika dia melemparkan tinju, auman naga yang dalam terdengar. Semua orang di tempat kejadian segera merasa terkejut dengan garis keturunan mereka. Rasanya seperti naga raksasa disembunyikan di dalam Tang Wulin. Naga raksasa itu tampaknya terbangun perlahan saat dia melemparkan tinju. Raungan naga raksasa terdengar dalam dan sombong. Mata Tang Wulin sudah berubah sepenuhnya menjadi keemasan. Tangan kanannya ditutupi dengan sisik emas. Setiap skala berkilauan dengan cermin seperti tenggelam dalam kesadarannya yang padat. Pada saat ini, dia berada dalam kondisi pikiran yang aneh ketika dia menghadapi tekanan besar yang memancar dari andalan lawan. Dalam benaknya, rasanya seolah ada ribuan keterampilan yang menyatu menjadi satu pada saat ini. Saat ini, King's Path, Final Stake, Thousand menuduh Fingers, dan semua berbagai keterampilan Golden Dragon King sepertinya menyatu menjadi satu pukulan. Esensi, energi, dan rohnya mengembun. Dia memvisualisasikan baptisan malapetaka unsur selama saat-saat terakhir dari proses perbaikan surgawi bersama dengan menghilangkan kotoran dan penyimpanan esensi yang dibawa oleh petir. Ledakan. Tinju dan jari saling bertabrakan. Rasanya seluruh ruangan membeku saat itu juga. Semua orang menyaksikan tabrakan dengan intens. Bagi mereka, bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah taruhan antara Tang Wulin dan orang tua itu. Mereka tentu bisa belajar satu atau dua hal dari perdebatan antara dua kelompok besar. Pada saat kontak, rasanya seolah waktu telah berhenti sementara ruang di sekitarnya membeku seketika. Yang mengejutkan, suara dentuman yang dalam terdengar di saat berikutnya. Meskipun terbatas pada area kecil, lubang hitam berdiameter lebih dari 3 meter muncul di langit. Kekuatan tarik luar biasa menyebar ke segala arah untuk mencabut semua tanaman dalam radius 100 meter. Mereka diserap ke dalam lubang hitam dalam sekejap. Untungnya, semua orang di tempat kejadian adalah pembangkit tenaga listrik. Mereka buru-buru memanfaatkan kekuatan jiwa di tubuh mereka untuk menstabilkan diri mereka sendiri. Kalau tidak, mereka akan tersedot ke lubang hitam juga. Sementara itu, Tang Wulin diledakkan seperti bola meriam yang diluncurkan. Sinar keemasan berkilauan di sekujur tubuhnya saat dia terlempar ratusan meter jauhnya. Bahkan pria parubaya yang mudah gelisah tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi ejekan pada saat ini. Tampaknya Lan Fozi hanya tersandung beberapa langkah ke belakang sebelum terguling setelah menahan andalan. Dalam kasus Tang Wulin, dia diledakkan begitu jauh. Seharusnya Tang Wulin yang menderita kerugian besar. Namun, semua orang di tempat itu memiliki mata yang tajam. Mereka tahu bahwa lelaki tua itu menggunakan jarinya untuk mendorong Lan Fozi karena dia bisa mengendalikan energinya dengan baik. Di sisi lain, ledakan terakhir dari jari pria tua itu terhadap Tang Wulin terjadi karena kehilangan kendali pria tua itu. Lelaki tua itu tidak berusaha untuk meluncurkan andalan yang mengakibatkan situasi saat ini. Dengan kata lain, itu adalah pukulan Tang Wulin yang telah memicu andalan sehingga orang tua itu tidak punya pilihan selain melepaskan serangan habis-habisan terhadap Tang Wulin. Ekspresi Lan Fozi berubah. Ada tatapan rumit di tatapannya. Di sisi lain, tatapan lelaki tua itu terheran-heran. Orang tua itu akhirnya mengerti mengapa Tang Wulin begitu percaya diri sebelumnya. Pukulan Tang Wulin dikendalikan dan tepat. Mungkinkah bocah itu belajar dari andalan pertama yang diluncurkannya dengan analogi? Hanya segelintir Hyper Douluos yang bisa memahami prosesnya. Itu adalah kemampuan yang hanya bisa dimiliki oleh limit Douluos. The Amorous Douluo Zhang Xin memiliki ekspresi terkejut dan gembira di matanya. Tentu saja, dia tidak takut kalau lelaki tua itu akan membunuh Tang Wulin di hadapannya.
Dengan demikian, Zhang Xin telah memperhatikan dengan seksama proses acara. Di sisi lain, pengalaman yang didapat dari perdebatan melawan limit Douluo akan bermanfaat bagi Tang Wulin. Karena mereka tidak memiliki hubungan dengan limit Douluo ini, mereka tidak perlu khawatir dengan situasinya. Kalau tidak, stres akan lebih besar. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami sehingga kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Bab 1502, Menahan Andalan dengan Paksa. Pukulan sederhana Tang Wulin telah mencapai ketinggian yang jelas dibandingkan dengan strategi pertempurannya yang biasa. Itu menunjukkan tanda-tanda dia berkembang menuju puncak dunia. Di kejauhan, Tang Wulin perlahan pulih dan bangkit. Batuk 2 kali dalam proses. Dia merasakan sensasi aneh dan berat di sekujur tubuhnya seolah-olah ada gunung besar yang menekan dadanya. Kekuatan jiwa yang kental seperti itu. Apakah itu bagaimana rasanya dihancurkan oleh gunung? Dia telah bertarung melawan beberapa limit Douluos di masa lalu yang bahkan termasuk pembangkit tenaga peringkat Sudogot seperti Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa. Namun, ini adalah pertama kalinya Tang Wulin bertemu dengan sebuah kelompok besar yang mampu memanfaatkan kekuatannya sampai sejauh kekuasaan hukum. Ternyata masih ada perbedaan besar antara sejauh mana ia telah mencapai dan batas kekuatan. Golden Dragon King Bloodline di dalam tubuhnya berfluktuasi dengan cara yang luar biasa intens seolah-olah itu tertindas oleh sesuatu sedemikian rupa sehingga lapisan ke-14 segel Raja Naga Emas di dalam tubuhnya menunjukkan tanda-tanda retak. Arogansi Raja Naga Emas mulai terlihat jauh di dalam tulangnya setelah dipancing. Orang ini setidaknya adalah Douluo limit peringkat dewa. Kemampuannya melampaui Douluo Asmara yang membuatnya setara dengan Douluo Hairless dan Douluo Laut tanpa batas. Tang Wulin berjalan mundur selangkah demi selangkah. Di bawah pengawasan ketat orang-orang, ia mulai berjalan dengan tubuhnya yang sedikit membungkuk pada awalnya. Namun, pemandangan aneh terjadi saat ia terus berjalan ke depan. Lapisan tipis sinar keemasan muncul dari tubuhnya secara bertahap. Kemudian, sinar keemasan berkabut tumbuh lebih cerah. Tubuhnya mulai tegak sementara tatapannya berubah tegas dan gigih. Mata pria paruh baya itu melebar. Tang Wulin masih mampu berdiri tegak setelah mengalami serangan andalan dengan kekuatan penuh dari kakek lelaki klannya. Dia tampaknya sama sekali tidak terluka. Apa ini? Pria paruh baya itu dengan enggan mengakui bahwa ia benar-benar kalah dengan bocah ini berdasarkan apa yang baru saja terjadi. Dia pasti tidak bisa menahan serangan dari kakek tua itu sendiri. Ada apa dengan anak muda hari ini? Bukankah mereka akan memberi generasi tua kesempatan untuk bertahan hidup? Masing-masing dari mereka menyimpang. Bukan. Orang tua itu memperhatikan Tang Wulin berjalan kembali perlahan. Aura yang berasal dari tubuh Tang Wulin semakin kuat dengan setiap langkah yang diambilnya. Dia mengangguk ketika berbicara dengan acuh tak acuh. Cukup mengesankan bahwa Yuanen berkenalan dengan teman-teman seperti itu. Dia hampir tidak memuji siapapun selama ini. Selusin orang yang mengikutinya sangat heran. Kesempatan terakhir ketika kakek tua itu memuji seseorang adalah beberapa dekade yang lalu. Seseorang itu, pada kenyataannya, ayah Yuanen Yehui. Puluhan tahun telah berlalu. Sejak itu, kakek tua itu tidak pernah memuji orang lain setelah kejadian itu. Pria tua yang agung itu tidak pernah tersenyum lagi. Rupanya, dia memuji orang luar hari ini. Selain itu, Yuanen juga dipuji. Yuanen Yehui memiliki tatapan bingung ketika dia melihat pria tua itu. Kesannya pada kakeknya adalah bahwa dia kuno, tidak bisa diperbaiki, dan keras kepala tanpa empati. Dia benar-benar tidak manusiawi. Saat ini, dia berpikir sendiri. Apakah dia masih kakeknya? Dia tidak pernah mengakui hubungan keluarga. Sedih untuk mengatakan, dia tidak mengakui dia sebagai kakeknya. Tang Wulin akhirnya mencapai posisi awalnya. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik emas sekarang. Dia mengangkat tangan kanannya. Sinar keemasan melintas 1 kali dan tombak naga emas muncul di genggamannya. Dia kurang peduli menyembunyikan dirinya di hadapan Lan Fozi ketika dia harus menghadapi orang tua ini. Dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menahan serangan kekuatan penuh kakek tua itu tanpa menggunakan senjata. Jika Tang Wulin punya pilihan, dia lebih suka bertarung melawan naga suci Douluo Enchi.
Douluo Zhangxin yang asmara. Atau bahkan cahaya gelap Douluo Long Yeiwei. Orang di depannya ini akan menjadi pilihan terakhirnya. Bukan karena orang ini lebih kuat, tetapi kekuatan absolutnya terlalu kuat dan memberikan tekanan kezaliman padanya. Meskipun itu sangat menekannya, itu juga memberinya motivasi yang kuat. Lawan seperti itu cukup untuk memaksa Tang Wulin memproduksi kekuatan resistif yang bahkan lebih kuat. Pukulan yang dilemparkan sebelumnya adalah tanda bahwa Tang Wulin telah mulai menyederhanakan tekniknya sejak pertunangannya dalam penyempurnaan surgawi beberapa hari terakhir. Secara alami, dia membutuhkan waktu untuk memperbaiki. Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Namun, dia paling tidak merasakan pengalaman itu. Kaisar Blue Silvernya, Raja Naga Emas, Tombak Naga Emas, kekuatan spiritualnya, dan semua kemampuan lain perlu dikonsolidasikan. Tang Wulin berharap dapat merasakan kekuatan dari andalan yang diluncurkan oleh orang tua itu. Jelas, itu tidak akan sama dengan memiliki kemampuan yang sebenarnya. Namun demikian, itu akan lebih baik daripada tidak sama sekali. Dengan demikian, jari yang menunjuk tidak hanya membimbing Yuanen Yehui, tetapi juga memungkinkan Tang Wulin untuk memetik manfaatnya juga. Meskipun demikian, Tang Wulin tahu bahwa dia tidak bisa mengulangi langkah yang sama. Orang tua itu benar-benar bertekad mengambil Yuanen Yehui. Tang Wulin perlu memanfaatkan lebih banyak kekuatan dan kemampuannya untuk menahan serangan pria tua berikutnya. Dia mengangkat tombak naga emas perlahan. Semua cahaya keemasan berkumpul sedemikian rupa sehingga kilau tombak naga emas yang mempesona di tangan Tang Wulin berubah dust gold. Warnanya dust gold kental. Orang tua itu memandang Tang Wulin dengan tatapan yang terbakar. Ambil pukulan kedua. Sebelum suaranya mereda, dia mengambil langkah ke depan dengan tiba-tiba dan memotong Tang Wulin dengan telapak tangannya. Itu sesederhana sebelumnya. Meskipun serangan itu berbeda dari jari yang menunjuk sebelumnya. Kali ini, Tang Wulin merasakan seluruh langit runtuh dan menabrak kepalanya. Dia merasa seolah-olah dia tidak berperang melawan seseorang tetapi seluruh langit dan bumi. Napasnya berhenti seketika. Kosmos telah lenyap dan hanya ada tekanan besar yang menembus langit dan bumi. Itu adalah teror dahsyat dari limit type limit Douluo. Tang Wulin tidak merasakan perubahan gravitasi tetapi rasanya seperti surga dan bumi akan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Di sisi lain, semua orang yang berdiri di kejauhan dan menyaksikan pertempuran tidak merasakan tekanan. Hanya mereka yang memiliki basis budidaya judul Douluo dan di atasnya atau mereka yang memiliki kekuatan spiritual yang cukup kuat yang bisa merasakan tekanan yang saat ini dialami Tang Wulin. Amorous Douluo Zhangxin memiliki sedikit perubahan wajah sementara kakinya sedikit bergerak. Bagaimana bisa Tang Wulin menahan serangan seperti itu? Tang Wulin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak keras ke langit saat ini. Sepasang matanya berubah menjadi merah darah sepenuhnya. Cincin jiwa merah emas muncul dari bawah kakinya. Pada saat yang sama, armor pertarungan 3 kata menutupi seluruh tubuhnya secara instan. Armor perang 3 kata Dragon Moon Song tidak ada bandingannya. Tidak seperti armor pertempuran 3 kata yang biasa. Itu terbuat dari paduan roh yang terdiri dari 6 jenis paduan. Itu cukup untuk memenuhi syarat armor perang 3 kata untuk berdiri di puncak pangkatnya. Tombak naga emas diangkat dan diarahkan ke atas. Pada saat yang sama, cahaya putih melintas sekali di tangan kirinya. Tombak lain muncul di telapak tangan kirinya. Dia meluncurkan tousan menuduh fingers dengan tangan kiri dan jalan raja dengan tangan kanannya. Dua keterampilan tombaknya yang hebat diluncurkan secara bersamaan. Pada saat tombak itu menunjuk, arus waktu di sekitar tubuh Tang Wulin mengalami perubahan secara tiba-tiba. Waktu tidak mundur tetapi malah mempercepat. Time backtrack domain Tang Wulin terus meningkat. Tidak ada keraguan bahwa untuk dapat membalikkan waktu sangat penting dalam pertempuran nyata. Di sisi lain, percepatan waktu yang tiba-tiba menghasilkan hasil yang tidak terduga pada suatu waktu. Efeknya mengganggu ritme seseorang. Perasaan tertekan sejenak. Itu berfluktuasi karena efek time backtrack domain. Sementara itu, dua tombak ilahi menunjuk ke langit. Bang! Sinar kuning ditarik kembali begitu dilepaskan. Sebuah lubang raksasa berbentuk pohon palem muncul seketika di tanah dengan diameter 10 meter dan kedalaman 3 meter. Kakak laki-laki,
Kapten Yu Long Yue. 3 panggilan terdengar berasal dari Xie Xie, Yuanen Yehui, dan Lan Fauzi. Seandainya bukan Doriso Asmara yang mengangkat tangannya tepat waktu untuk menghentikan mereka, mereka bertiga akan tergilas. Pria tua itu berdiri di tempat yang sama dan tampak tenggelam dalam pikirannya. Dia bingung apakah harus tertawa atau menangis. Bocah yang cerdas. Roar, raungan naga yang gagah terdengar. Aliran cahaya keemasan melonjak keluar dari lubang yang dalam. 2 sayap emas di punggungnya tersebar, dan mereka mengangkat tubuhnya ke langit. Justru Tang Wulin yang telah jatuh ke tanah di dekatnya. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami sehingga kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Chapter 1503, Limit Dolos Strength. Bagaimana tidak apa-apa? Lan Fauzi bingung ketika dia melihat bocah yang mengenakan baju perang emas, berkilauan dalam kemegahan, turun dari langit. Dia tidak bisa menahan perasaan kaget dengan pemandangan itu. Bagaimana baju perangnya bisa begitu rumit, tebal dan berat? Tampaknya bukan armor perang 3 kata biasa. Tang Wulin tidak dalam kondisi sangat baik saat ini. Darah merembes keluar dari mulut dan hidungnya, sementara lengannya sedikit bergetar. Jelas bahwa Tang Wulin telah berusaha keras menahan serangan itu karena dia jelas terluka oleh pukulan itu. Senior sangat terampil, kata Tang Wulin kepada pria tua itu dengan hormat. Semakin dia bentrok dengan pria tua ini, semakin dia menyadari betapa hebatnya kemampuan pria itu. Tang Wulin tidak mencoba menghadapi ketangguhan dengan ketangguhan ketika ia menahan serangan pria itu untuk kedua kalinya. Pada kenyataannya, dia menggunakan keterampilannya sedemikian rupa sehingga bahkan orang tua itu ditipu. Dia menggunakan darah naga emas domain dari baju tempur Song Dragon Moon-nya untuk memperkuat tubuhnya di samping pertahanan kuat baju zirah pertempuran itu sendiri. Kemudian, dia menggunakan time backtrack domain untuk mempercepat kecepatan serangan lawan sehingga orang tua itu dianggap tidak mampu mengubah serangannya. Sementara secara bersamaan mempercepat gangguan ritme lawan. Semua yang dia lakukan hanya memiliki satu tujuan. Itu untuk mengelabui lawan. Ketika telapak tangan pria tua itu menamparkan Atlas Divine Spear dan Golden Dragon Spear, dia tidak bisa merasakan perlawanan kuat yang telah dilakukan Tang Wulin selama tabrakan pertama. Ujung tajam tombak ilahi tidak mengarah ke atas tetapi ke bawah. Akibatnya, Tang Wulin benar-benar seperti paku. Ketika dia dipukul dan pukulannya mendorongnya ke bawah, dia dipaku ke tanah. Dia menggunakan kekuatan tanah untuk mengkonsumsi stabilitas dan pertahanan tubuh untuk mengubahnya menjadi paku yang kuat. Apapun yang terlalu kaku akan mudah dibengkokkan. Kekuatan mengerikan dari paku yang dipalu menjadi benda keras mungkin bisa mengakibatkan kuku bengkok. Namun, jika benda itu hanya sepotong kayu maka paku pasti akan masuk ke dalamnya sambil tetap utuh. Tang Wulin menggunakan keterampilan ini tepat sehingga kekuatan orang tua yang diberikan padanya akan mendorong tubuhnya sepenuhnya ke tanah. Untuk menetralisir pukulan yang cukup, dia harus didorong tidak hanya 10 meter tetapi lebih dari 100 meter ke tanah. Karena itu, lelaki tua itu memujinya karena menjadi anak yang cerdas sambil mengakui bahwa ia sendiri telah ditipu. Bagaimanapun, Tang Wulin masih berhasil menetralisir serangan itu. Memang, Tang Wulin masih memiliki cara lain untuk mengelola situasi tanpa harus menggunakan kekuatan bertarung dengan kekuatan. Jika dia menggunakan Millennium Cloud pada veteran elit dari generasi yang lebih tua yang telah mencapai usia tertentu, itu pasti akan menciptakan ketakutan pada lawan. Namun, pria sebelum Tang Wulin itu masih kakek Yuanen. Jika dia menggunakan Millennium Cloud dan benar-benar memperpendek umur pak tua itu, bagaimana Tang Wulin akan menjelaskan dirinya kepada Yuanen Yehui? Akibatnya, ia memilih metode ini sebagai gantinya. Ambil serangan terakhirku. Orang tua itu tidak menjelaskan lebih lanjut karena Tang Wulin telah berhasil menahan serangan itu. Dia tidak akan repot-repot membohongi dirinya sendiri dengan detail karena identitasnya. Namun, serangan terakhirnya juga diluncurkan pada saat ini juga. Dia mengepalkan jari-jarinya. Tubuh lelaki tua itu tumbuh tinggi dan berotot tiba-tiba. Sosoknya membengkak hingga lebih dari 10 meter dalam sepersekian detik meskipun dia belum mengalami perubahan fisik sebelumnya. Dia mengungkapkan penguburannya seperti kera raksasa titan di seluruh tubuhnya.
Tang Wulin sudah mengubah wajahnya saat ia menyaksikan tinju raksasa pria tua itu berayun perlahan di udara. Itu terlihat terlalu akrab. Sementara itu, Lan Fauzi berdiri di dekatnya tidak bisa menahan napas kaget ketika dia melihat penampilan pukulan itu. Teknik pukulan itu sangat akrab bagi mereka. Sebelumnya, mereka telah dihadapkan dengan pukulan seperti ketika mereka berada di wilayah inti dari platform 10.000 binatang. Pukulan itu datang dari jarak yang cukup jauh pada saat itu. Tetapi rasanya persis sama. Itu berasal dari surga dan kekuatan bumi. Tinju yang menakutkan begitu tak tertahankan sehingga orang tidak bisa melarikan diri atau menghindar. Itu adalah pukulan ilahi Titan. Dia sebenarnya terampil dalam hal ini. Anehnya, dia benar-benar terampil di Titan Divine Pang. Kejutan yang dirasakan Tang Wulin di dalam hatinya pada saat itu telah melampaui segalanya. Namun, dia mengerti bahwa dia harus menghadapi pukulan itu. Lan Fauzi sudah mengepalkan tangannya tanpa sadar. Itu berbeda dari hari yang lalu karena mereka berharap untuk melarikan diri pada saat itu. Dan mereka telah siap. Selain itu, mereka masih bersiap melawan serangan bersama sebagai sebuah tim. Meski begitu, mereka masih tidak dapat menahan serangan saat itu. Semua kekuatan di dunia memiliki batasnya. Orang di depan mereka bukanlah binatang Super Soul Titan Giant AP. Tapi tidak mungkin kalau limit Divine Pang limit Douluo peringkat akan lemah. Tang Wulin sudah bisa merasakan bahwa kemampuan bertarung orang tua ini mungkin bisa melampaui Douluo tanpa hati. Dia tidak lebih lemah dari Douluo laut tanpa batas dan dia bahkan mungkin adalah pembangkit tenaga listrik peringkat Pseudo God. Itu adalah pertama kalinya Tang Wulin merasa bahwa dia sedikit sombong ketika dia mengatakan bahwa dia bisa menahan 3 serangan lawan. Namun, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Untuk melindungi temannya, dia tidak punya pilihan lain selain menahan serangan itu. Inti naga di dalam tubuhnya berdenyut intens sementara semua arwah-arwahnya terbangun pada saat yang tepat. Tulip Damas muncul di belakang punggungnya hampir seketika. Bunga besar berwarna merah muda yang indah itu mekar untuk segera melepaskan Devor Heaven and Earth. Meskipun Tulip Damas hanya mampu menyerap energi dari langit dan bumi dalam jumlah terbatas, tetapi Tulip masih mampu melakukan efek amplifikasi tertentu pada Tang Wulin. Pada saat yang sama, Tang Wulin menarik kembali tombak ilahi. Tangan kanannya mengepal ketika dia meninju ke depan perlahan lagi seperti yang dia lakukan sebelumnya. Namun, kali ini berbeda karena dia memiliki perlengkapan perangnya. Armornya berkilauan dengan cahaya 7 warna. Dari mana asal hukum langit dan bumi? Itu berasal dari bidang ini. Di sisi lain, kekuatan unsur bencana mengandung gumpalan hukum kosmologis. Pada saat itu, Tang Wulin sepenuhnya melepaskan semua petir dari bencana unsur yang terkandung dalam anggur Thundercelap Nether dan tubuhnya sendiri. Sebuah sulur yang tampak aneh melingkari lengannya. Pohon anggur itu seluruhnya berwarna ungu gelap. Tetapi di dalam rona ungu itu ada garis-garis merah keemasan. The Blue Emperor Thunder God Whip tidak digunakan untuk menyerang. Sebaliknya, itu digunakan untuk memperkuat lengannya. Dalam sepersekian detik itu, ia menyuntikkan semua petir ke Tang Wulin. Udara di sekitarnya melengkung intens. Cahaya 7 warna pada permukaan anggur ungu emas bersinar lebih terang dan lebih cerah. Perasaan penyempurnaan surgawi yang sukses memancar ke seluruh tubuhnya dalam hitungan detik. Dia meluncurkan simplification dan final stack. Ledakan. Tinju yang menakutkan dan sangat besar menabrak sinar 7 warna. Itu seperti ledakan hebat. Dan pancaran 7 warna mekar dari ledakan itu membutakan semua orang untuk sesaat. Hukum berdenyut begitu kuat sehingga pancarannya melonjak ke atas. Itu bergejolak dengan keras sampai langit malam terasa seperti hancur berantakan. Pada saat yang tepat ini, aliran cahaya keemasan menerangi area antara alis Tang Wulin. Tepat di mana rune Trisula emas muncul. Cahaya keemasan berputar di sekelilingnya, menutupi seluruh tubuhnya. Senjata ilahi melindungi tuannya. Armor perang 3 kata yang dia kenakan mulai mengerang dengan suara berderit yang membuat gigi seseorang tidak nyaman. Pada saat itu, tanaman merambat yang melingkari lengannya serpihan inci demi inci. Celah-celah halus yang tersusun rapi mulai menyebar dari sarung tangannya di bawah pohon anggur sebelum menyebar ke seluruh tubuhnya. Armor pertempuran Dragon Moon Song berteriak, mengaum. Raungan naga muncul dari tubuh Tang Wulin.
Semburat emas dan merah menyembur keluar sebelum meresap ke bagian dalam armor tempurnya. Armor tempur Dragon Moon Song tetap stabil dan belum sepenuhnya hancur. Sementara itu, darah mengalir keluar dari 7 lubang tubuh Tang Wulin, membuatnya tampak luar biasa biadab. Fluktuasi hukum yang menakutkan berlangsung selama lebih dari 10 detik sebelum secara bertahap berhenti. Sebuah lubang raksasa muncul di tempat yang sama, dengan kedalaman lebih dari 200 meter. Lake water mengalir dari samping seperti air terjun. Orang tua itu diskors di udara sementara Tang Wulin berada di dasar lubang. Bahkan Douluo Asmara dianggap tidak mampu mendekati fluktuasi hukum yang tersisa di langit segera. Pria tua itu mengerutkan kening dalam-dalam saat dia menarik tinjunya perlahan. Rasanya seolah dia mencoba mengingat kembali momen yang tepat tadi. Ada beberapa tanda hitam yang terlihat hangus di tubuhnya juga. Batuk, 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 black. Di kedalaman lubang raksasa, Tang Wulin meludahkan beberapa suap darah segar setelah mengeluarkan beberapa batuk. Namun, matanya tampak luar biasa cerah dan jernih dan bahkan ada ekspresi kegembiraan yang intens. Tampaknya suasana hatinya tidak terpengaruh oleh luka parah yang baru saja diambil tubuhnya. Armor perang 3 kata miliknya, Dragon Moon Song, ditutupi dengan celah yang sepertinya menjangkau setiap sudut yang tersedia di seluruh baju zirah. Orang hanya bisa membayangkan kekuatan ofensif mengerikan dari serangan yang baru saja dialami Tang Wulin. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami sehingga kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Chapter 1504, I've lost. Apapun masalahnya, dia masih bisa menahan serangan. Tidak peduli seberapa menyedihkan penampilannya, dia telah menanggungnya pada akhirnya. Pada saat itu, Tang Wulin merasa seolah-olah organ internalnya terbakar. Jantungnya berdetak cepat sementara Dragon Core-nya juga berdenyut dengan hebat. Namun, esensi darahnya yang mendidih mulai menyembuhkannya selama proses berdenyut. Armor tempur Dragon Moon Song-nya juga mulai perlahan menutup sendiri. Meskipun kecepatan pemulihannya sangat lambat karena efek residu dari Titan Divine Pang sebelumnya, setidaknya situasinya tidak memburuk. Itu masih dalam proses pemulihan berkelanjutan. Amorous Douluo Zhangxin memiliki ekspresi yang sangat tidak menyenangkan saat ini. Pada kenyataannya, dia tidak menyadari bahwa Tang Wulin akan menghadapi bahaya yang sangat besar ketika pemuda itu akan menerima pukulan itu. Ini karena kekuatan Pang Titan Divine begitu kental bahwa bahkan Douluo Amor pun tertipu. Bahkan Zhangxin tiba-tiba berubah wajah saat dia menyaksikan energi mengerikan yang meledak ketika keduanya bertabrakan. Mereka sudah naik ke jajaran tabrakan hukum. Tidak ada keraguan bahwa orang tua itu sudah meluncurkan serangan kekuatan penuh. Itu adalah serangan bertenaga penuh dengan kekuatan hukum dari limit Douluo. Zhangxin merasa lega ketika melihat siluet Tang Wulin jauh di dalam lubang. Muntah darah di lubang dalam. Bahwa ia masih memiliki kekuatan yang cukup untuk muntah menunjukkan bahwa luka-luka Tang Wulin berada dalam batas-batas kendalinya. Kalau tidak, tubuhnya akan hancur total. Segala sesuatu di sekitar mereka benar-benar sunyi. Berdiri di kejauhan, Xie, Yuanen Yehui, Lan Fouzi dan bahkan sekelompok orang yang datang dengan pria tua itu semua menatap dengan bingung. Dia telah memblokirnya. Yang mengejutkan, dia benar-benar berhasil memblokir serangan itu. Ini adalah pikiran lawan. Di sisi lain, selain terkejut, ekspresi Yuanen Yehui dan Xie dipenuhi rasa terima kasih. Tang Wulin mengambil 10 napas sebelum luka di dalam tubuhnya akhirnya stabil. Kemampuan memperbaiki diri Raja Naga Emas yang kuat memungkinkannya memulihkan diri dengan kecepatan tinggi. Namun, Titan Divine Pang benar-benar terlalu kuat. Kekuatannya yang menakutkan dipenuhi dengan hukum peledak sehingga ledakan ringan masih terus dipicu di dalam tubuhnya. Bahkan dengan kemampuan memperbaiki dirinya sendiri, akan butuh waktu lebih lama baginya untuk sepenuhnya pulih. Senior, tidak apa-apa. Tang Wulin bahkan mengejutkan dirinya sendiri ketika dia berbicara lagi. Suaranya serak mirip dengan gong yang patah dan bahkan ada suara yang datang dari paru-parunya. Pria tua itu turun dari langit dan mendarat di tepi lubang raksasa. Dia menghela nafas. Di sungai Yangtze, ombak di belakang melaju pada mereka yang sebelumnya sehingga setiap generasi baru melampaui yang terakhir.
Kita harus pergi sekarang. Douluo Asmara telah tiba di sisi Tanggulin. Begitu dia merasakan bahwa bocah itu dalam kondisi cukup stabil, dia membawa Tanggulin keluar dari lubang. Mereka naik dan mendarat di tepi lubang. Orang tua itu berbicara kepada Douluo Asmara dengan suara yang dalam. Orang tua ini bernama Yuanen Zentian. Saya pikir kita harus bicara. Bolehkah saya mendekat? Ekspresi Zhang Xin tetap tidak menyenangkan seperti sebelumnya. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah." Yuanen Zentian mengambil langkah maju dan tiba di depan Zhang Xin dan Tanggulin. Dia mengangkat tangannya dan meletakkannya di tubuh Tanggulin. Tubuh Zhang Xin bergerak sedikit. Tapi dia tidak ikut campur ketika telapak tangan Yuanen Zentian menekan ke bahu Tanggulin. Pria muda itu tidak akan bisa menolak sama sekali. Kekuatan hisap terpancar dari telapak tangan Yuanen Zentian. Tanggulin merasa ketika energi ledakan di dalam tubuhnya membasahi dengan cepat sebelum menghilang. Itu tidak terus mempengaruhi kemampuan penyembuhan dirinya. Wajah Yuanen Zentian sedang mengalami sedikit perubahan juga saat ia membantu menetralkan kekuatan pukulan ilahi Titan di Tanggulin. Ini karena dia telah menemukan bahwa esensi darah Tanggulin benar-benar terlalu kuat bahkan setelah menahan Titan Divine Pang-nya. Bahkan ada aura yang terkandung dalam garis keturunan Tanggulin yang membuat Yuanen Zentian ketakutan. Ini benar-benar kasus gelombang di belakang drive pada mereka sebelumnya sehingga setiap generasi baru melampaui yang terakhir. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji bocah itu. Silakan ikuti saya. Yuanen Zentian berbalik dan melompat ke langit setelah mengatakan ini. Kedua belas orang yang datang bersamanya juga terbang ke langit atas kemauan mereka sendiri. Douluo Asmara membawa Tanggulin. Dengan Yuanen Yehui dan Xie Xie mengikuti di belakang mereka. Kelompok itu dengan cepat meninggalkan tempat aslinya. Mereka membuat keributan besar di lokasi itu. Meskipun itu adalah pinggiran kota. Tindakan mereka tentu akan mendapat perhatian pemerintah. Segera, orang akan datang dan menyelidiki masalah ini. Yuanen Zentian terbang di kepala. Dari awal hingga akhir, lelaki tua itu tidak banyak mengungkapkan emosinya. Namun, Tanggulin telah berhasil memblokir ketiga serangan sebelumnya. Yang mengejutkan banyak orang secara intens termasuk Amorous Douluo, Xie Xie dan bahkan Yuanen Yehui. The Amorous Douluo tidak menyadari bahwa ada pembangkit tenaga listrik tipe kekuatan murni di benua itu. Meskipun ia sangat percaya diri dengan cinta amorinya membenci diri sendiri karena mencurahkan cinta secara cinta untuk domain tanpa hati dan metode pertarungannya juga dianggap sebagai yang paling menjijikkan dari semua batasan Douluos. Sudah pasti tidak mudah untuk menahan tinju lawan yang mengandung kekuatan hukum. Dia berpikir bahwa Hairless Sword milik mitranya adalah satu-satunya senjata yang layak bertarung melawan tinju pria tua ini. Mereka terbang lebih dari 10 menit dan mereka sudah puluhan kilometer jauhnya. Mengikuti Yuanen Zentian mereka memasuki daerah berbukit yang tertutup segala macam tumbuh-tumbuhan. Mereka memilih hutan yang agak lebat untuk mendarat. Tanggulin baru benar-benar pulih pada saat mereka mendarat. Meskipun luka-lukanya tidak akan disembuhkan dengan mudah. Ucapan dan gerakannya yang biasa tidak lagi terpengaruh. Yuanen Zentian mendarat di tanah dan berbalik ke arah sekelompok orang yang mengikutinya berturut-turut. Dia berbicara dengan suara yang dalam. "Aku kalah." Dia menemukan bahwa dia merasa sedikit aneh bahkan ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Ini karena dia sudah kehilangan hitungan berapa tahun sejak dia terakhir kali harus mengatakannya. Dan dia benar-benar merasa sedikit canggung. Namun, dia benar-benar kalah. Bagaimana dia bisa menolak untuk mengakui itu karena diberi identitas dan posisinya? Terima kasih, senior, karena menunjukkan belas kasihan kepadaku. Tanggulin sudah mendapatkan kembali suara aslinya ketika dia berbicara lagi. Orang tidak punya pilihan selain terkesiap kagum setelah menyaksikan kecepatan kemampuan pulih Tanggulin. Memang, pada saat itu, Lan Fauzi sedang mengalami emosi yang sangat rumit. Dia menyaksikan Tanggulin menahan 3 serangan dari Yuanen Zentian. Jadi hatinya dipenuhi dengan kejutan dan ketakutan. Tentu saja, meskipun kemampuan Yuanen Zentian sangat luar biasa. Bagaimana mungkin dia tidak kagum setelah Tanggulin berhasil mempertahankan diri terhadap serangan kuat dari orang tua itu? Apa yang akan terjadi pada dirinya sendiri jika dia ada di tempatnya?
Lan Fauzi punya jawaban untuk itu di dalam hatinya. Dia selalu mendapati dirinya tidak percaya pada Tang Wulin dan dia bahkan berpikir bahwa dia lebih kuat daripada dia selama ini. Menilai dari situasinya sekarang, kenyataan dari semuanya sangat berbeda. Dia merasa seperti ketika Tang Wulin meluncurkan domain spiritualnya dan telah melihat dia melepaskan domain armor pertempuran 3 kata. Selain itu, ada juga fluktuasi hukum yang terjadi di saat-saat terakhir. Jika rekan biasa ada di tempatnya, bahkan Xie atau Yuanen Yehui, mereka akan bingung ketika dihadapkan dengan perubahan yang sedemikian luas. Namun, Lan Fauzi telah menyaksikan kekuatan hukum langit dan bumi lebih dari sekali dan dia bahkan telah mengalaminya secara mendalam sebelumnya. Berapa umurnya sehingga dia mampu mengerahkan kekuatan hukum? Dia juga mampu menahan serangan paling kuat di dunia ini. Dia lebih kuat dari saya. Ketika pemikiran ini muncul di benak Lan Fauzi, dia jelas menjadi lebih tertekan. Tetapi persepsinya tentang Tang Wulin mulai berubah juga. Di masa lalu, dia selalu berasumsi bahwa Tang Wulin sangat sombong. Sombong dan tidak disukai. Tetapi kemampuan seseorang adalah semua bukti yang diperlukan di dunia tuan jiwa. Seorang guru jiwa yang tampaknya sombong, tetapi memiliki kemampuan untuk mendukung ego mereka, tidak akan dianggap sombong. Namun, aku masih berharap bisa membawanya bersamaku. Sementara itu, Yuanen Zentian berbicara sekali lagi dan menarik Lan Fauzi dari jalur pikirannya. Tang Wulin tidak bisa membantu mengerutkan kening setelah mendengarkan kata-kata Yuanen Zentian. Senior, apakah Anda berencana melanggar janji Anda? Tang Wulin mendapati dirinya sangat heran. Secara teoritis, tidak mungkin bahwa pembangkit tenaga listrik peringkat Douluo peringkat akan berperilaku sedemikian rupa. Yuanen Zentian menghela nafas. Kita perlu bicara sendirian. Yuanen, rekan sejawatku ini dan teman mudanya. Yuanen Yehui adalah penggagas insiden ini. Dan Tang Wulin menahan 3 serangan dari Yuanen Zentian. Jadi dia sudah mendapatkan hak untuk mengetahuinya sendiri. Pada gilirannya, Douluo asmara adalah Douluo batas. Tampak jelas bahwa itu bukan tugas yang mudah bagi Yuanen Zentian untuk membawa Yuanen Yehui pergi tanpa persetujuan Amorous Douluo. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami sehingga kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Chapter 1505, Yuanen Yehui's Family Background. Tentu, Zhang Xin mengangguk. Dia bisa mengatakan bahwa ada sedikit keengganan paksa pada ekspresi Yuanen Zentian. Lapisan layar cahaya yang mampu melindungi semua suara menjerat 4 dari mereka ketika Yuanen Zentian membawa mereka bertiga dan berjalan beberapa langkah ke samping. Yuanen Zentian melirik Tang Wulin. Duduklah selagi kita berdiskusi. Kata-katanya jelas dimaksudkan untuk menekankan Tang Wulin yang terluka parah. Mereka berempat duduk di tanah. Yuanen Yehui duduk tepat di sebelah Tang Wulin. Dia memandang Tang Wulin dan kemudian menatap kakeknya sebelum menyipitkan matanya. Tatapan Yuanen Zentian mendarat padanya di sisi lain. Yuanen, kamu membenciku, bukan? Tanya Yuanen Zentian dengan acuh tak acuh. Yuanen Yehui tiba-tiba mengangkat kepalanya saat emosinya semakin di luar kendali. Kenapa aku tidak membencimu? Anda menyebabkan kematian ibu saya dan melumpuhkan ayah saya. Mungkinkah aku bahkan tidak diizinkan membencimu? Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi menarik napas dingin setelah mendengarkan kata-kata Yuanen Yehui. Meskipun dia tahu bahwa ada beberapa konflik antara kakek dan cucu perempuannya, dia tidak mengira itu akan seburuk ini. Terlebih lagi, bahkan harimau ganas tidak akan memakan anaknya. Sungguh tak terbayangkan bahwa limit Douluo bahkan akan membahayakan putranya sendiri. Yuanen Zentian dengan acuh tak acuh berkata, Ibumu bunuh diri tetapi ayahmu benar-benar lumpuh olehku. Namun, apakah Anda menyadari alasan tersembunyi di balik peristiwa ini? Yuanen Yehui meraung marah. Alasan? Bagaimana dengan alasan tersembunyi? Bukankah itu karena ibuku awalnya adalah seorang master jiwa jahat? Dia pada dasarnya adalah orang yang baik. Dia tidak pernah melakukan hal buruk sejak dia menikah dengan ayahku dan dia juga tidak pernah melakukan hal buruk di masa lalu. Dia adalah orang yang baik. Mengapa Anda harus memaksanya sampai mati? Kalau bukan karena kamu, apakah ibuku akan bunuh diri? Saya menjadi anak yatim ketika saya masih muda.
Saya tidak akan pernah lupa bagaimana Anda mengabaikan permintaan ayah dengan wajah dingin ketika saya berusia 17 tahun. Sejak hari itu dan seterusnya, Anda bukan lagi kakek saya. Kamu adalah musuh. Radians melintas di mata Yuanen Zentian saat sejengkal kepahitan melintas melewati mereka. Betul. Aku adalah musuh yang membunuh ibumu. Anda harus mengerti bahwa saya melakukannya karena saya juga tidak punya pilihan. Anda masih muda pada saat itu dan Anda tidak akan pernah menerima kepergian ibumu tidak peduli apa yang saya katakan. Temperamenmu sangat mirip dengan ayahmu. Anda tangguh di luar tetapi lembut di dalam. Ketangguhan di luar menunjukkan tanda-tanda membungkuk karena terlalu kaku. Kamu sudah dewasa sekarang. Anda berbeda dari sebelumnya sehingga ada hal-hal yang dapat Anda ketahui sekarang. Tidak peduli seberapa besar kamu membenci. Aku akan tetap melakukannya lagi jika aku harus. Jangan impulsif jika Anda ingin mencari tahu tentang kebenaran urusan saat itu. Tang Hulin menarik lengan Yuanen Yehui. Yuanen Yehui terengah-engah dengan terengah-engah. Kebenaran. Yang benar hanyalah sesuatu yang dibuat oleh orang-orang yang hidup seperti Anda. Yuanen Zentian tetap acuh tak acuh. Orang tua ini tidak pernah berbohong sekalipun seumur hidupnya. Di bawah saya untuk melakukannya. Amorous Douluo membuat gerakan tangan agar Yuanen Yehui tenang sebelum dia berbalik ke arah Yuanen Zentian. Silakan. Yuanen Zentian melanjutkan. Saya akan mulai dari kisah ayah Yuanen Yehui di tahun-tahun itu. Saya terlalu tergantung pada kultivasi di tahun-tahun awal saya sehingga saya memasukkan semuanya ke dalamnya. Saya telah mengunjungi hampir setiap sudut benua untuk mencari tempat yang cocok untuk kultivasi. Saya telah mencapai kesuksesan ketika saya berusia 28 tahun dan melangkah ke jajaran titel Douluo. Saya adalah seorang Hyper Douluo pada usia 35 dan berhasil menembus batas Douluo ketika saya berusia 47 tahun. Seluruh proses kultivasi saya dianggap lancar di dunia Tuan Jiwa. Ungkapannya terdengar sederhana tetapi terdengar berbeda di telinga Amorous Douluo yang juga merupakan limit Douluo sendiri. Asmara Douluo menghabiskan waktu puluhan tahun untuk berkultivasi hingga batas Douluo. Hanya mereka yang telah berkembang ke peringkat mereka yang akan memahami kesulitan dan upaya yang melelahkan di balik proses ini. Gelar Douluo yang berusia lebih dari 20 tahun selalu dapat digambarkan sebagai putra surga yang bangga. Tang Hulin juga merupakan gelar Douluo lebih dari 20 tahun tetapi berapa banyak petualangan yang pernah dia alami sebelumnya. Apalagi yang lain. Golden Dragon King Bloodline-nya adalah alasan paling penting yang memfasilitasi dia mencapai sejauh mana kekuatannya sekarang. Selain itu, ada juga terobosan besar yang dibuatnya ketika ia menjadi satu dengan Gu Yuena. Dan juga peningkatan yang dicapai setelah mengonsumsi harta surga dan bumi. Dia juga telah berkultivasi selama lebih dari 1 dekade sebelum dia dapat mencapai terobosan ke kondisinya saat ini. Itu tidak dianggap terlalu kuat untuk seorang guru jiwa untuk menjadi judul Douluo pada usia 28 tahun namun sudah sangat menakutkan bagi seseorang untuk menjadi Hyper Douluo pada usia 35. Selain itu, pria itu telah berhasil berkultivasi ke ranah batas Douluo hanya setelah 1 dekade. Hampir tidak ada jeda di antara keduanya dan lelaki tua itu telah mencapai pangkatnya sekarang tanpa mengambil jalan memutar. Setelah mencapai limit Douluo rank, aku hanya merasakan tekanan yang berasal dari dunia ini. Saya mulai memahami hukum dan mengejar terobosan hukum. Namun, saya tidak punya pilihan untuk seseorang yang pasti akan dibatasi oleh standar sosial. Tekanan dari keluarga saya membuat saya tidak punya pilihan selain mencari pasangan. Saya punya istri ketika saya berusia 50 tahun. Tahun berikutnya, dia melahirkan putra tertua saya, Yuanen Tiandang. Dia justru ayah Yuanen Yehui. Sepertinya Yuanen Zentian hampir sepenuhnya tenggelam dalam ingatannya tentang penyebutan dirinya. Baru setelah Tiandang saya temukan dalam keheranan bahwa cinta keluarga adalah masalah ajaib. Konsep keluarga mulai berkembang di hati saya. Tiandang memiliki kecerdasan yang melampaui rekan-rekannya sejak ia masih muda. Terlebih lagi, dia rela bekerja keras dan dia sangat patuh. Satu-satunya kelemahannya mungkin kelemahannya dalam hubungannya. Namun, saya berpikir bahwa ini dapat ditingkatkan melalui kerja keras di masa depan pada saat itu. Tiandang tumbuh hari demi hari. Seperti yang kami perkirakan.
Dia sudah membangun yayasannya ketika dia berusia 6 tahun. Jiwa bela dirinya terbangun untuk menunjukkan bahwa ia telah mewarisi kera raksasa Titan. Selain itu, ia secara inheren dipenuhi dengan kekuatan jiwa. Setelah menemukan ini, saya sudah membuat keputusan bahwa saya akan mengolahnya untuk menjadi penerus saya. Ini karena aku sudah menjadi limit Douluo pada saat itu. Setelah memiliki keturunan, mantan tetua klan akan mewariskan posisi kepala klan kepadaku. Saya mengolah Tiandang dengan susah payah. Tiandang juga tidak mengecewakan saya. Dia berkultivasi dengan susah payah dan dia telah meningkat dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada punyaku saat itu. Dia sudah berkultivasi menjadi cincin 4 ketika dia berumur 12 tahun. Dia adalah Sol Douluo ketika dia berumur 20 tahun. Kecepatan kultivasinya bahkan telah melampaui saya. Menurut perhitungan saya pada saat itu, dia bisa mencapai peringkat titel Douluo pada usia 25. Setelah memiliki basis budidaya jiwa Douluo peringkat. Ini menandakan bahwa dia sudah memiliki kemampuan yang memadai untuk melindungi dirinya sendiri. Untuk memungkinkannya memahami dunia ini dengan lebih baik. Saya membuat keputusan baginya untuk memberanikan diri melatih dirinya sehingga ia dapat memahami langit dan bumi. Setiap guru jiwa akan menemukan jalan milik mereka. Tidak ada orang lain yang dapat sepenuhnya mengulangi setelah jalan orang lain. Saya berharap dia bisa menemukan jalan yang menjadi miliknya sebelum dia maju ke judul Douluo. Itu akan sangat bermanfaat baginya ketika dia mengangkat dirinya ke pangkat saya di masa depan. Tiandang mulai menjelajah di luar dan berkelana dari satu tempat ke tempat lain. Saya memberinya waktu 3 tahun untuk kembali ke klan dan bertani secara tertutup untuk terobosan. Dia akan maju ke judul Douluo sebelum berusia 25 tahun dan aku bisa secara resmi mengumumkan kepada klan bahwa dia akan menjadi penerusku di masa depan selama dia bisa berhasil mencapai terobosan ke ranah judul Douluo. Setelah Tiandang, saya punya beberapa anak juga. Namun, apakah itu wakaf atau temperamen alami mereka? Anak-anak yang datang setelah Tiandang semuanya lebih lemah darinya. Entah endomen alami mereka tidak memadai, atau mereka tidak tersusun seperti dia. Tiandang adalah harapan terbesar klan Titan kami saat itu. Saya membuat terobosan sedikit lebih awal tetapi saya percaya bahwa saya bisa bertahan sampai dia mencapai limit Breakcraft-nya. Pada saat itu, kita akan memiliki 2 limit Douluos di klan kita. Klan Titan kita akan bisa menghadapi semuanya saat itu. Klan Titan. Klan benar-benar ada dalam penyimpulan. Bahkan Amorous Douluo Zhang Xin belum pernah mendengar tentang mereka. Apalagi Tang Wulin. Namun, kamu pada akhirnya melumpuhkannya dengan tanganmu. Kamu melumpuhkan ayahku. Yuanen Yehui tidak bisa menahan diri untuk tidak menimpali. Yuanen Zentian menutup matanya dan mengungkapkan ekspresi sedih di wajahnya. Jika aku punya pilihan lain, apakah kamu pikir aku akan mau melakukan itu? Antara kehidupan dan kemampuan anak saya hanya bisa memilih satu. Yuanen Yehui tertegun sejenak karena ini adalah pertama kalinya dia mendengarkan pernyataan ini. Yuanen Zentian menghela nafas. Saya memberitahu Tiandang ketika dia meninggalkan keluarga bahwa dia diizinkan untuk membawa pulang gadis yang dia sukai jika dia bertemu dengan satu selama perjalanannya. Tidak perlu baginya untuk menyerah memiliki keluarga hanya karena kultivasi. Tidak perlu baginya untuk menjadi seperti saya. Setelah 1,5 tahun, dia telah kembali. Apalagi dia benar-benar membawa serta seorang gadis. Saya tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa dia memiliki mata yang tajam. Gadis itu memiliki penampilan yang sangat indah. Kepala yang penuh dengan rambut merah panjang dan bahkan basis budidayanya cukup mengesankan. Namanya Yehui dan dia adalah ibumu. Yuanen Yehui segera terdiam begitu dia mendengar Zentian menyebut-nyebut ibunya. Di sisi lain, Tang Wulin hanya mengetahui bahwa namanya berasal dari orang tuanya secara bersamaan. Dia mengambil nama ayahnya dan nama ibunya. Yuanen Zentian terus berbicara. Yuanen adalah gadis yang baik hati. Selain itu, mereka sangat saling mencintai. Meskipun Tiandang hanya pergi selama 1,5 tahun. Tetapi basis budidayanya telah naik ke peringkat ke-48 sekembalinya. Dia tidak mengurangi kecepatan kultivasinya karena dia telah menemukan seorang gadis. Saya sangat puas setelah dia kembali. Sampai hari itu juga,
Bersambung.